Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mirna Irawati dengan NIM H0523501 dari PGSDE 2023. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Kepramukaan oleh dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai Dharma Pramuka. Nilai-nilai dasar Dharma Pramuka dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 poin yang penting dalam dasar Dharma Pramuka. Yang pertama yaitu takwa, ada Tuhan dan Esa. Takwa memiliki makna harfiah yaitu luhur, bertahan, berbakti, dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Pada hakikatnya, takwa adalah usaha dan kegiatan yang sangat utama dalam perkembangan hidupnya. Pada poin ini, konsep mengenai Tuhan juga dijadikan landasan dalam dasar Dharma Pramuka untuk bagaimana para anggota selalu menjunjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa. Esa yang berarti satu, artinya mutlak yang tidak dapat dipisahkan pada moral, budi pekerti, dan juga akhlak. Kemudian yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Esensi dari poin kedua ini adalah bagaimana organisasi pramuka dapat melimpahkan cinta kepada alam dan sekitarnya. Contoh, benda alam, satwa, dan tumbuh-tumbuhan. Kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama hidup serta menjaga kelestariannya. Kemudian yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan satria. Nah, patriot di sini berarti putra dan putri tanah air yang berbakti kepada negara Indonesia, di mana memiliki sikap yang sopan dan menghormati orang lain, serta memiliki jiwa-jiwa satria. Jika satria ini merujuk pada jiwa kepahlawanan, gigih dan jujur dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Dasar Dharma keempat ini memiliki maksud untuk bagaimana anggota pramuka memiliki sifat yang patuh dan setia kepada aturan-aturan yang telah disepakati. Selain itu, anggota pramuka harus dapat bermusyawarah sebagai representasi dari demokrasi untuk dapat menghargai pendapatan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Terkait poin ini, anggota pramuka diharapkan dapat rela atau ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan positif seperti membantu orang lain, peduli dengan orang lain, dan tentu memiliki empati untuk menolong. Di lain sisi, anggota pramuka juga harus tabah dan ulet ketika menghadapi kesulitan. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Harapan dibentuknya pramuka yang diperas dalam dasar Dharma ini adalah menjadi anggota yang rajin, terampil, dan selalu gembira. Artinya, pramuka berkomitmen untuk menciptakan anggota yang memiliki keahlian khusus dan selalu ceria dalam menjalani hidup. Kemudian yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat bukan berarti kikir, tetapi lebih terarah kepada dapatnya seorang pramuka melakukan dan menggunakan sesuatu secara tepat menurut kegunaannya. Kemudian
Cermat ini berarti teliti yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka, serta tentunya tetap bersahaja. Kemudian yang kedelapan yaitu disiplin, berani, dan setia. Anggota pramuka harus bersifat disiplin yang berarti patuh terhadap pemimpin. Kemudian, anggota pramuka juga harus memiliki mental yang berani untuk mengatasi suatu masalah serta loyal kepada organisasinya. Kemudian yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat, baik atas perintah maupun tidak, terutama secara pribadi, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selain itu, pramuka juga harus dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai elemen penting dalam bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang anggota pramuka harus memiliki tingkah laku yang suci dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran berarti bahwa pramuka tersebut selalu melihat dan memikirkan sesuatu itu pada segi baiknya atau ada hikmatnya dan tidak terlintas sama sekali pemikiran ke arah yang tidak baik. Kemudian relevansi nilai-nilai Dasadharma dalam membentuk karakter generasi muda di era globalisasi. Pertama yaitu menghadapi krisis moral dan etika. Dasadharma mendorong anggota pramuka untuk suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini penting untuk menanggulangi fenomena seperti ujaran kebencian di media sosial, penyebaran hoaks, hingga perilaku intoleran. Menurut Nelvawita et al. 2022, nilai-nilai dalam Dasadharma seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab adalah fondasi utama untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif budaya global yang bebas dan tanpa batas. Kemudian yang kedua yaitu membangun identitas dan nasionalisme. Globalisasi seringkali menyebabkan generasi muda kehilangan jati diri dan minim rasa cinta tanah air. Dalam Dasadharma, nilai patriot yang sopan dan satria serta cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dapat menguatkan rasa nasionalisme dan cinta lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu menjawab tantangan era digital. Nilai-nilai seperti disiplin, rajin, terampil, dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam menghadapi era digital, di mana generasi muda dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif, bukan hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga pencipta solusi. Misalnya, dalam kegiatan pramuka, peserta dilatih untuk menyelesaikan masalah melalui kerja tim, musyawarah, serta berpikir kritis yang merupakan soft skill penting di era global. Kemudian yang keempat yaitu penguatan karakter melalui kepramukaan. Kegiatan pramuka di sekolah seperti latihan rutin, bakti sosial, pelatihan pertolongan pertama, dan penjelajahan merupakan bentuk konkret dari pengalaman Dasadharma. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik belajar langsung tentang kepemimpinan, solidaritas, tanggung jawab, serta keuletan. Penelitian oleh Inayati 2023
menunjukkan bahwa implementasi dasar dharma dalam kegiatan pramuka terbukti efektif dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah menengah, terutama dalam hal tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Kemudian upaya penerapan dan penginternalisasian nilai-nilai dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pramuka maupun masyarakat luas. Yang pertama yaitu tahap pengenalan dan pemahaman. Pada tahap pengenalan dan pemahaman ini, para santri terlebih dahulu mengenali nilai-nilai yang terkandung dalam sikap ini, antara lain pengertian sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran. Karakteristik sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran, manfaat disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran, dan jenis-jenisnya. Setelah mengenali secara mendalam tentang pentingnya sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran, setelah itu santri akan masuk dalam proses pemahaman bahwa apa yang terkandung dalam konsep disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran itu sendiri, sehingga untuk proses selanjutnya santri akan mudah untuk memahami dan melakukannya. Kemudian yang kedua, tahap transformasi nilai. Menurut Muhaimin 2008, tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan dari pendidik ke siswanya. Kemudian yang ketiga, tahap transaksi nilai. Pada tahap ini, menurut Muhaimin 1996, halaman 154, pendidikan nilai dilakukan melalui komunikasi dua arah yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat timbal balik, sehingga terjadi proses interaksi. Dengan adanya transaksi nilai, pendidik dapat memberikan pengaruh pada siswanya melalui contoh nilai yang telah pendidik jalankan. Di sisi lain, siswa akan menentukan nilai yang sesuai dengan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu tahap internalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi, karena menurut Muhaimin 1996 halaman 154, pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal, tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan aktif. Dalam tahap ini, pendidik harus betul-betul memperhatikan sikap dan perilakunya agar tidak bertentangan yang ia berikan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan siswa untuk meniru apa yang menjadi sikap mental dan kepribadian. Kesimpulannya adalah dasar Dharma Pramuka merupakan pedoman moral dengan nilai-nilai luhur yang tidak hanya berlaku dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap butir dasar dharma mengandung nilai karakter penting seperti ketakwaan, kepedulian, sosial, tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, kedisiplinan, serta cinta tanah air. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan budaya yang dapat mengikis nilai-nilai karakter bangsa. Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar dharma terbukti masih relevan dan berfungsi sebagai benteng moral untuk menjaga integritas pribadi, membangun nasionalisme, serta membentuk generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.